Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nica Nardila dari kelas 22. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi budaya Melayu Riau tentang kesantunan Melayu. Sebelum memahami lebih lanjut apa itu kesantunan, saya akan membacakan sebuah pantun. Berbuah kayu rindang daunnya, bertuah Melayu terbilang santunnya. Elok kayu karena daunnya, elok Melayu karena santunnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesantunan. Kesantunan merupakan suatu hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat seseorang. Maksudnya di sini, dari kesantunan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Namun kesantunan memiliki banyak arti. Dalam artian lain, kesantunan dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan mendekatkan jarak sosial antara para penutur dengan tujuan mendekatkan jarak sosial antara penuturnya. Dalam budaya Melayu, kesantunan berkaitan dengan persoalan aib atau malu, adab, dan adat. Ketidaksantunan sama dengan membuka aibnya sendiri, tidak beradab, dan melanggar adat yang ada. Oleh karena itu, kesantunan dianggap sebagai salah satu pertaruhan hidup orang Melayu sejati. Kesantunan berhubungan erat dengan bahasa dan perilaku. Menurut Raja Ali Haji, agar dapat mencapai tingkat berbahasa dan beradab yang sopan itu, seseorang harus memerlukan pengetahuan dan bahasa atau percakapan yang diperoleh melalui kegiatan menghafal, kegiatan mengulang-ulang kembali, dan menelaah atau meneliti kembali. Di dalam adat dan budaya Melayu, bahasa memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai alat komunikasi, yaitu untuk menyampaikan atau menerima pesan, pikiran, dan perasaan dari seseorang. Yang kedua sebagai penanda jati diri, maksudnya untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut berasal. Yang ketiga cerminan budi, yaitu memantulkan gambaran pribadi seorang sebagai makhluk sosial. Adat dan adab Melayu membedakan pemakaian bahasa dalam 3 kelompok, yakni yang pertama bahasa mendaki, digunakan oleh orang muda terhadap orang yang lebih tua atau dari orang yang kedudukannya lebih tinggi ke orang yang kedudukannya lebih rendah. Yang kedua bahasa mendatar, digunakan antara sesama umur atau sebaya atau sama kedudukannya. Yang ketiga, bahasa menurun, digunakan orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Begitulah dalam Melayu, bahasa dan etika merupakan dua hal yang sejati dan disimpul kesebatiannya itu memancar harkat, martabat, dan marwah seseorang di tengah-tengah kelompok kaum dan bangsanya. Tindakan kebahasaan yang santun dan bermarwah ialah berbahasa yang mengedepankan adab sesuai dengan nilai-nilai azas dan adat budaya Melayu serta norma-norma sosial yang ada di masyarakat Melayu Riau. Jadi, dapat disimpulkan antara kesantunan dan bahasa itu sangat erat kaitannya karena dari bahasa atau ucapan seseorang tersebut kita dapat menilai apakah seseorang tersebut dapat dikatakan santun dalam beradat ataupun beradab. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan tentang kesantunan adab Melayu Riau. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.